Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini hari Minggu tanggal 8 Juni tahun 2025 berjudul Setia Perkara Kecil. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1-7 dan pasal 4 ayat 14-17. Kitab Rut pasal 2 ayat 1-7 dan pasal 4 ayat 14-17. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan, dan kami boleh menikmati anugerah yang baru setiap harinya. Tuhan, saat ini kami ingin menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa memahami dan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat WB, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat 1-7 dan pasal 4 ayat 14-17. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Rut pasal 2 ayat 1-7. Rut bertemu dengan Boas. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek. Namanya Boas. Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, "Tuhan memberkatimu." Boas berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, "Dari keluarga siapa perempuan itu?" Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, "Dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja." Pasal 4 ayat 14-17. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai dan Isai itu ayah Daud. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari.
Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Setelah kita membaca kisah kehidupan Rut yang sangat menginspirasi, mari kita berdoa dan meminta Roh Kudus memberikan pengertian dari bacaan kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menjadi perenungan kita hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh Rut saat kembali ke Bethlehem bersama dengan Naomi? Pertanyaan kedua, apakah yang dikatakan orang tentang Naomi? Sobat WB, setelah minggu lalu kita belajar dan merenungkan bagaimana kasih menjadi dasar dari setiap perubahan dan kedewasaan lewat kisah hidup beberapa tokoh Alkitab. Minggu ini kita akan belajar tentang beberapa sikap seorang yang tidak dewasa dan bagaimana kita dapat bertumbuh menjadi dewasa. Hari ini kita belajar dari Rut, seorang perempuan Moab yang bersedia untuk melanjutkan hidupnya ke Bethlehem, kampung halaman Naomi, ibu mertuanya. Rut menjadi seorang asing dan menjalani hidup di tengah-tengah bangsa dengan perbedaan budaya dan kebiasaan. Namun, fokus hidup Rut bukan pada keterasingannya, tetapi kepada rasa bertanggung jawabnya atas kelanjutan hidup Naomi. Dan Rut mewujudkannya dengan tekun mengerjakan apa yang dapat dia lakukan. Di dalam kitab Rut pasal 2 ayat 7b dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua berfirman, "Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja." Sobat WB, ketekunan dan kesetiaan Rut terlihat dari bagaimana dia sungguh-sungguh mengerjakan hal yang terlihat kecil dan sepele. Memungut bulir-bulir jelai di belakang penuai-penuai. Rut memungut bulir jelai yang jatuh saat penuai-penuai memanen hasil. Sobat WB, apa yang dilakukan Rut adalah hal sederhana yang mengajarkan kita bahwa saat kita setia melakukan perkara yang terlihat kecil, namun jika kita melakukannya dengan hati yang tulus dan benar, maka Tuhan pasti menyatakan kemurahannya. Jika kita membaca di pasal terakhir kitab Rut, kita tahu bahwa lewat hidupnya lahir nenek moyang Tuhan Yesus Kristus, dan itu pun tercatat di kitab Injil Matius pasal 1 ayat 5-6 Terjemahan Baru edisi kedua sebagai berikut. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Sobat WB, sikap hati Rut meneguhkan apa yang Alkitab catat dalam Lukas pasal 6 ayat 10 Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Sobat WB, setia melakukan perkara kecil dengan sikap hati yang benar mendatangkan perkenanan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Dan sesungguhnya inilah salah satu tanda kedewasaan, yaitu sikap bertanggung jawab. Mari kita periksa, sudahkah kita bertanggung jawab atas perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang sudah kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman hari ini yang mengajarkan kami banyak hal Tuhan dan mengingatkan kami banyak hal. Kami belajar dari kisah Rut Tuhan, bagaimana boleh meneguhkan hati kami ketika kami melakukan hal-hal kecil dan setia dalam hal-hal kecil, kami juga setia dalam hal-hal besar Tuhan. Dan itu juga adalah salah satu tanda kedewasaan bahwa kami boleh belajar untuk bertanggung jawab Tuhan. Dan jika kami melakukan hal-hal kecil dengan sikap hati yang benar, itu juga akan mendatangkan perkenanan dan penyertaan dari Tuhan atas hidup kami. Tuhan tolong kami terus Tuhan dalam hidup kami boleh setia dalam hal-hal kecil dan juga kami boleh setia dalam hal-hal besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Setia melakukan perkara kecil dengan tekun dan tulus hati mendatangkan perkenanan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita.